Boleh? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio. Mungkin pagi hari ini sembari menikmati cerahnya pagi hari ini melalui aplikasi radio streaming gitu ya, sambil menikmati pagi hari. Dan juga selamat pagi juga yang Sobat Sehat yang berada di radioindonesiasehat.com. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah nongkrong di Zoom-nya Raisa. Selamat pagi, dan pagi hari ini saya Galuh dapat bertemu kembali. Senang banget setelah kemarin sore ya kita bincang-bincang santai mengenai tentang pola makan sehat. Pagi hari ini kita akan mengajak Anda Sobat Sehat untuk kita memaknai Hari Ginjal Sedunia. Seperti yang kita tahu, Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap minggu kedua di bulan Maret. Nah, kita sudah berada di minggu kedua bulan Maret, jadi mari kita maknai bersama dan kita kenali nih penyakit ginjal ini seperti apa dan bagaimana mencegah dan juga mengenali penyakit ginjal ini sejak dini. Nah, pagi hari ini selama 1 jam ke depan nih Sobat Sehat, Raisa Radio akan menemani Anda. Kita akan berbincang-bincang mengupas tentang penyakit ginjal bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Metalia Puspitasari, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Beliau dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Ginjal dan Hipertensi FKK MKUGM. Dan Dr. Meta pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Audia Farida Humaidi, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKK MKUGM, bersama dengan Dr. Rida ya pagi hari ini. Jadi kami persilahkan nih Sobat Sehat untuk yang masih menikmati pagi hari ini boleh sambil tanya-tanya dituliskan saja di kolom chat. Oke, Sobat Sehat, selamat menikmati sajian pagi hari ini, dan kepada Dr. Rida kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi untuk sahabat sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Sobat Sehat? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Rida, mahasiswa Departemen HBES, Health Behavior, Environment, and Social Medicine yang akan menemani Sobat Sehat semuanya dalam 1 jam ke depan. Baik, untuk memperingati World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, topik kita hari ini adalah hati-hati penyakit ginjal, cegah dan kenali sejak dini. Baik, sudah bersama kita Dr. Metalia Puspitasari, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi Mbak Galuh, Dr. Rida. Selamat pagi, Dok. Bagaimana kabarnya, Dok, pada pagi hari ini? Masih isoman di rumah, Dr. Rida. Jadi anak saya awalnya sakit, terus udah nular semua serumah. Oh, Untungnya semoga. sih gejalanya ringan. Oh, alhamdulillah, semoga cepat pulih ya, Dok. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk topik kita pada pagi hari ini Ya, mengenai penyakit ginjal. Jadi, betul. untuk penyakit ginjal ini seperti apa sih, Dok, keadaan yang bagaimana yang disebut ginjal kita ini mengalami gangguan begitu, Dok? Monggo, Dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Rida. Sebelumnya mungkin saya ingin sedikit menanggapi apa yang tadi Mbak Galuh sampaikan ya, terkait dengan World Kidney Day. Mungkin tidak semua orang familiar ya dengan adanya Hari Ginjal Sedunia, di mana betul tadi Mbak Galuh sampaikan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day itu diperingati setiap tahunnya di bulan Maret. Di bulan Maret, hari Kamis minggu kedua. Jadi tanggalnya bisa berbeda-beda nih, Dokter Ida. Untuk di tahun ini, Kamisnya besok ya, tanggal 10 Maret itu diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunianya besok hari Kamis. Jadi selalu di hari Kamis minggu kedua di bulan Maret. Ya, sehingga tanggalnya bisa berbeda-beda. Nah, di tahun ini di tanggal 10 Maret. Kenapa selalu ada peringatan ya tentang Hari Ginjal Sedunia atau tentang World Kidney Day?
Yang pertama adalah bahwa memang bisa dikatakan gangguan ginjal ini semakin hari itu gangguan ginjal yang kasusnya bukannya semakin turun, tetapi malah semakin naik ya. Saya mungkin menyampaikan fakta bahwa di dunia itu orang-orang yang diperkirakan mengalami gangguan ginjal itu sampai 850 juta orang. Jadi sangat banyak orang yang yang ternyata mengalami gangguan ginjal. Dan di tahun 2040 gangguan ginjal diproyeksikan menjadi termasuk dalam 5 besar penyebab kematian di dunia. Ya, kita tahu sekarang bahwa setiap penyakit apapun yang kalau kemudian disertai dengan gangguan ginjal, ya, jadi sebelumnya ginjalnya oke nih, tapi misalnya ada suatu infeksi disertai gangguan ginjal, biasanya resiko untuk kematiannya menjadi jauh lebih besar. Nah, dan 10% orang di dunia ini ternyata sudah mengalami gangguan ginjal yang kronis, gangguan ginjal yang sudah lama, gitu ya. Dan ternyata 9 dari 10 ini kebanyakan memang mereka tidak paham, dia tidak aware, dia tidak mengetahui bahwa ternyata dirinya mengalami gangguan ginjal. Ini hal yang ingin kami sampaikan, salah satu alasannya ya. Kemudian juga selain gangguan ginjal kronik, ada juga gangguan ginjal yang akut. Jadi gangguan ginjal kronik itu ya gangguan ginjalnya sudah lama, tapi ada juga yang gangguan ginjalnya ini akut. Akut itu baru ya. Ada sekitar 13 juta orang di dunia yang memang kemudian terdiagnosis gangguan ginjal akut dengan sebab apapun. Ya, paling banyak memang di negara-negara berkembang untuk gangguan ginjal akut. Kemudian juga terkait dengan gangguan ginjal yang akhirnya membutuhkan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal di sini ada transplantasi ginjal, ada hemodialisis atau cuci darah, dan ada peritoneal dialisis. Orang pada bilang katanya cuci perut ya. Jadi sebenarnya ada cairan dimasukkan ke perut. Salah satu juga proses yang dilakukan untuk membersihkan racun dalam tubuh ya. Dan ternyata ada sekitar 2,6 juta orang saat ini yang memang membutuhkan baik itu transplant, HD hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Dan diproyeksikan di tahun 2030 ya 2030 dari angka 2,6 ini resiko untuk masyarakat ada yang kemudian mengalami gangguan ginjal itu naik 2 kali lipat ya. Dibandingkan sekarang, kemudian 2030 dari sekitar 2,6 di 2030 mencapai lebih dari 5 juta orang kemungkinan yang kemudian bisa mengalami gangguan ginjal. Nah, tentunya hal-hal ini menjadi latar belakang ya, termasuk latar belakang untuk tema World Kidney Day di tahun ini, yaitu Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. Jadi kita menjembatani adanya pengetahuan ya, kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang gangguan ginjal gitu. Jadi kita ingin menyampaikan sebenarnya gangguan ginjal itu apa sih, bahayanya apa sih, kemungkinan penyebabnya gangguan ginjal itu karena apa gitu. Ingin kami sampaikan di sini gitu. Kemudian saya kembali ke pertanyaannya tadi dokter Rida ya, tentang sebenarnya mungkin apa sih yang bisa menyebabkan gangguan ginjal gitu ya. Kita balik lagi bahwa gangguan ginjal itu dia ada yang akut atau baru saja terjadi, ada yang kronik sudah lama terjadi. Untuk yang gangguan ginjal akut biasanya disebabkan karena penyebab lain. Misalnya seseorang masuk rumah sakit dengan infeksi ya, misalnya infeksi di paru gitu ya, infeksi di paru yang kemudian infeksinya itu ternyata berat. Infeksi berat ini kemudian bisa menyebabkan gangguan di organ lain, tidak hanya di paru. Salah satunya adalah di ginjal. Ya, salah satunya adalah di ginjal. Nah, ketika kemudian infeksi paru ini menjadi berat dan ada gangguan ginjal, maka gangguan ginjal ini kita sebutnya akut. Jadi gangguan ginjal yang baru terjadi efek dari infeksi beratnya tadi. Gitu ya. Kemudian juga bisa gangguan ginjal akut ini misalnya terjadi karena ada seseorang yang misalnya sebelumnya oke-oke aja, tetapi misalnya entah salah makan atau apa gitu ya, akhirnya ada muntah-muntah yang hebat. Atau ada diare yang berat gitu ya, sampai akhirnya cairannya banyak keluar, bisa karena diarenya, karena muntahnya hebat, dan
asupan minumnya menjadi tidak cukup gitu ya. Asupan minumnya tidak cukup sehingga terjadilah suatu kondisi dehidrasi atau cairannya menjadi kurang pada orang tersebut. Nah, ini juga kemudian bisa berefek terjadi gangguan ginjal. Ya, bisa menyebabkan efek adanya gangguan ginjal gitu. Kemudian bisa juga gangguan ginjal karena obat misalnya ya. Ada konsumsi obat-obat tertentu atau misalnya ada antibiotik tertentu yang dia bisa cepat sekali menyebabkan gangguan ginjal. Misalnya mendapatkan antibiotik tertentu dalam waktu 5 hari misalnya ya, tiba-tiba kami cek ulang yang tadinya fungsi ginjalnya normal bisa kemudian fungsi ginjalnya mengalami penurunan drastis. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan ginjal secara akut, secara tiba-tiba. Nah, kalau gangguan ginjalnya ini dia akut ya, maka yang utama menjadi fokus utama adalah kita cari penyebab utamanya apa dan kita perbaiki penyebab utama tersebut. Misalnya tadi ada infeksi di paru-paru misalnya ya, maka obati secara intensif ya untuk infeksi di parunya. Atau misalnya dia karena suatu kondisi dehidrasi, maka beri cairan yang cukup. Ya, harapannya adalah dengan kita menyingkirkan penyebabnya atau mengobati penyebabnya, maka gangguan ginjal ini dia bisa membaik secara sendiri. Ya, nah, ada juga gangguan ginjal yang kronik. Gangguan ginjal yang kronik itu gangguan ginjal yang memang dia sudah terjadi dalam waktu lama. Misalnya ada kondisi diabetes. Seseorang menderita diabetes dalam jangka waktu misalnya 10 tahun gitu ya. 10 tahun. Nah, salah satu komplikasi dari diabetes ini dia bisa mengenai ginjal ya. Mengenai ginjal akhirnya kemudian ginjal ini mengalami gangguan. Biasanya memang gangguannya ini terjadi perlahan. Ya, jadi tidak kemudian ginjalnya tiba-tiba rusak, itu tidak. Jadi misalnya ketika orang tersebut kontrol ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya, ada pemeriksaan gula, kemudian dicek juga nih fungsi ginjalnya gitu ya. Fungsi ginjal ini perlahan atau kita biasanya cek pemeriksaan darahnya namanya bun atau urium dan kreatinin. Bun kreatinin ini dia bisa angkanya, nilainya atau levelnya itu dia bisa semakin tinggi ya. Misalnya normalnya masih harusnya 0,9, misalnya 3 bulan kemudian ada kenaikan jadi 1,3, kenaikan 3 bulan kemudian menjadi 1,8 ya. Jadi ada kenaikan tetapi perlahan. Nah, untuk gangguan ginjal kronik ini penyebabnya banyak sekali. Terutama adalah biasanya memang penyakit yang memang berada di tubuh kita dalam waktu lama, misalnya diabetes ya, hipertensi, atau misalnya ada gangguan jantung yang berat misalnya ya, ada batu di ginjalnya, kemudian misalnya ada buang air kecilnya berbusa ya, bisa juga ada infeksi yang tidak diobati dengan efektif sehingga infeksi ini kemudian dia bisa naik, infeksi saluran kemih ini bisa naik ke ginjalnya atau bisa ada muncul kista di ginjalnya ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Itu mungkin Dokter Ida. Jadi ada gangguan ginjal akut dan kita harus pisahkan dulu ini akut atau kronik gitu ya. Kalau akut kemungkinannya memang dia bisa kembali lagi nih normal. Asalkan penyebab utamanya ini diperbaiki. Tapi kalau gangguan ginjal kronik ini biasanya memang prosesnya sudah berjalan berapa lama ya, pastinya sudah berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga ketika datang ke kami itu maka bisa dibilang gangguan ginjalnya sudah permanen. Gitu mungkin Dokter Ida. Baik, Dokter Meta. Menarik sekali, sehingga kalau banyak yang sudah datang dalam keadaan yang sudah kronis, bagaimana Sobat Sehat bisa mengetahui tanda-tanda dan gejala-gejala apabila ginjalnya sudah terjadi gangguan dan itu masih dalam stage yang dini, begitu Dokter? Baik, terima kasih pertanyaan Dokter Ida. Jadi untuk mengetahui apakah mengalami gangguan ginjal, sebenarnya mungkin kita bisa dengan
menanyakannya pada orang tersebut, apakah keluhan yang dirasakan ini baru atau sudah lama, ya. Kalau memang keluhan ini dirasakan, misalnya sebelumnya saya bisa buang air kecilnya baik, tiba-tiba dalam waktu 3 hari saya nggak bisa buang air kecil misalnya ya, ada sesuatu kah di situ? Nah, dengan kondisi yang terjadi dalam waktu singkat itu kita curiganya, oh jangan-jangan ini sesuatu yang akut, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada keluhan, datang tiba-tiba dengan keluhan sesak ya, misalnya tiba-tiba nggak bisa buang air kecil, sesak, kemudian kakinya sudah bengkak, ya, mungkin kita bisa menanyakan, adakah sakit tertentu yang memang sudah diderita lama? Ya, untuk melihat apakah ini gangguan ginjalnya akut atau kronik. Lalu pemeriksaan apa yang bisa dilakukan ya, pemeriksaan apa? Yang pertama selain tadi ditanyakan kepada orang tersebut, kita dengan pemeriksaan tekanan darah kita juga bisa melihat ya, apakah ada suatu kondisi peningkatan tekanan darah. Ya, peningkatan tekanan darah ini memang bisa menjadi penyebab dari gangguan ginjal atau gangguan ginjal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dua-duanya bisa. Ya. Dua-duanya bisa. Selain itu kita bisa cek nadi juga. Apakah ada kemudian perubahan nadi yang tiba-tiba meningkat gitu ya. Perubahan nadi tiba-tiba meningkat gitu. Bisa saja perubahan nadi tiba-tiba meningkat ini karena sesak yang terjadi akibat dari gangguan ginjal atau misalnya suatu kondisi dehidrasi ya. Kemudian pernapasan pun ya dari pemeriksaan bisa tiba-tiba cepat ya. Kemudian selain itu dari pemeriksaan tubuh ya bisa didapatkan adanya bengkak ya. Bengkak itu bisa di mana saja. Kalau memang penyebab dari gangguan ginjalnya karena ada protein yang banyak bocor lewat ginjal, maka bengkaknya dia bisa seluruh tubuh. Ya. Bengkaknya dia bisa seluruh tubuh. Di mukanya bengkak, tangannya bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak. Itu terjadi karena albumin yang sangat rendah pada tubuhnya karena bocor lewat ginjal. Ya. Atau bisa juga yang bengkaknya ini ya memang misalnya pada kondisi tertentu, misalnya pada di tungkai bawah saja bengkaknya. Gitu ya. Misalnya ternyata gangguan tensi yang tinggi ini menyebabkan adanya gangguan ginjal dan juga disertai dengan gangguan jantung. Itu bisa. Kemudian selain itu dari pemeriksaan kita juga bisa lihat wajahnya itu pucat. Ya. Jadi wajah pucat atau anemia ini juga bisa menjadi salah satu tanda atau marker adanya gangguan ginjal yang lama. Ya. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari ginjal selain dia juga berfungsi untuk mengeluarkan urin ya, dia juga mengeluarkan racun-racun, urium, dia juga ada suatu hormon namanya hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Ketika ginjal sudah mengalami gangguan yang lama, maka hormon ini tidak diproduksi lagi oleh ginjal atau produksinya menurun. Efeknya apa? Hormon eritropoietin ini dia berfungsi untuk membentuk Hb, membentuk hemoglobin. Ya. Jadi kalau misalnya gangguan ginjal ini sudah lama, maka Hb-nya, hemoglobinnya itu turun. Jadi cenderung mengalami anemia atau kekurangan darah. Ya. Jadi ini juga menjadi salah satu tanda kalau misalnya ada datang dengan kelainan ginjal dan kemudian Hb-nya turun tanpa ada perdarahan apapun, tidak ada buang air besarnya hitam, tidak ada mimisan, tidak ada luka apapun, kemudian makannya bagus gitu ya, bukan karena anemia yang kekurangan zat besi gitu juga bukan ya, makannya bagus gitu ya, tapi kemudian Hb-nya turun dengan ada gangguan ginjal, mungkin saja ini memang anemia terkait dengan gangguan ginjal. Gitu. Kemudian apalagi bisa saja buang air kecilnya ini menurun. Ini menjadi salah satu keluhan yang dirasakan. Buang air kecilnya kok sedikit sekali ya dok, gitu ya. Padahal minumnya cukup, makannya cukup, dan kemudian badannya terlihat bengkak. Ya, itu dari pemeriksaan tubuh. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, apa yang bisa diperiksa? Tentunya selain tadi Hb, juga melihat fungsi ginjal. Kita bisa lakukan pemeriksaan BUN atau urium dan kreatinin. Ya, dua pemeriksaan sederhana itu bisa melihat uriumnya, racun dalam tubuhnya tuh jadi tinggi sekali atau tidak gitu ya. Normalnya harusnya sekitar di bawah 20.
Tapi ketika ada gangguan ginjal bisa naik tinggi sekali, bisa jadi 40, 80, bisa 100, bahkan kami beberapa kali menemukan ada yang sampai uriumnya atau bunnya ini naik sampai 200 lebih. Ya. Kemudian kreatininnya pun ini bisa naik. Kreatinin normalnya harusnya di bawah 1,2, di bawah 1,3, tapi kondisi tertentu kreatinin bisa naik tinggi sekali, jadi 8, jadi 10 dan sebagainya. Ya, ini pemeriksaan sederhana yang mungkin bisa diperiksa ya untuk pemeriksaan darah, bun kreatinin, kemudian juga kita bisa lihat pemeriksaan elektrolit kita sebutnya ya. Ada seperti pemeriksaan garam-garaman yang ada dalam tubuh nih, natriumnya, kaliumnya gitu ya. Ketika seseorang memang sudah mengalami gangguan ginjal, maka elektrolit ini menjadi tidak seimbang. Natriumnya jadi nggak seimbang, kaliumnya tidak seimbang. Kalium ini bisa terus tiba-tiba angkanya naik tinggi sekali. Ya, karena kalium ini nggak bisa keluar lewat air kencing karena air kencingnya tiba-tiba berhenti misalnya ya. Airnya tiba-tiba berhenti, akhirnya kaliumnya tinggi sekali. Kaliumnya tinggi, kemudian ini bisa berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan di jantung akibat kalium yang tinggi. Kemudian pemeriksaan lain kita bisa lakukan pemeriksaan air kencing ya, urin, pemeriksaan urinalisis. Pemeriksaan air kencing ini terutama untuk melihat adakah infeksi yang muncul di situ, adakah protein atau albumin ya yang bocor lewat air kencing gitu ya, atau adakah sesuatu misalnya ada gula yang keluar akibat dari diabetesnya misalnya ya, atau adanya bakteri di situ. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pemeriksaan urin gitu. Mungkin itu Dokter Ida beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Baik, dokter. Jadi dengan serangkaian gejala, mungkin Sobat Sehat bisa lebih waspada. Kira-kira apakah sudah ada gangguan yang terjadi sama ginjalnya begitu ya, dokter? Nah, kalau memang ternyata ada beberapa gejala yang dirasakan seperti itu, sebaiknya dokter mana yang dituju oleh Sobat Sehat? Seperti itu, dokter. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Ida. Jadi untuk gangguan ginjal ini bisa nanti dari Sobat Sehat bertemu ya atau berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam ya, dengan dokter penyakit dalam, atau sebenarnya mungkin bisa dengan dokter penyakit dalam sambil nanti dilihat ini gangguan ginjalnya ke arah apa. Kalau misalnya gangguan ginjalnya karena adanya pembesaran prostat misalnya ya, adanya pembesaran prostat itu bisa kemudian dikonsultasikan ke misalnya sejawat urologi, bedah urologi. Apakah kemudian prostat yang membesar yang menyebabkan adanya gangguan aliran kencing gitu misalnya ya, perlu dilakukan tindakan tertentu. Atau kalau misalnya gangguan ginjalnya ini disertai dengan adanya tumor di daerah ginekologi, di daerah rahim misalnya ya, ini bisa dari dokter penyakit dalam kemudian ke sejawat obskin atau kandungan gitu ya. Selain dari penyakit dalam tentunya juga bisa ke kami, jadi penyakit dalam yang khusus konsultan untuk ginjal hipertensi gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain tentunya harus mencari tahu juga kemungkinan gangguan ginjalnya ini karena apa ya. Misalnya disertai dengan adanya gangguan jantung yang berat gitu ya. Bisa juga misalnya penyakit dalam ini misalnya berkolaborasi merawat pasien tersebut dengan sejawat dari kardio, misalnya seperti itu. Ya. Jadi tergantung dari kondisi yang menyertai. Ya, jadi bisa ke dokter penyakit dalam atau ke dokter penyakit dalam yang sudah konsultan ginjal hipertensi, ya disertai dengan misalnya rawat bersama atau perawatan dengan dokter lain. Itu mungkin. Baik, dokter Meta. Tadi kalau dokter juga sudah sempat menyebutkan bahwa penyakit ginjal ini dampaknya bisa kemana-mana, bahkan ini diproyeksi menjadi 5 besar penyakit yang akan menyebabkan kematian seperti itu ya dok. Nah, memang kalau sudah terkena penyakit ginjal, komplikasinya ini seperti apa dokter? Monggo dok. Baik, jadi komplikasi dari gangguan ginjal ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah terkait dari ada elektrolit namanya ya, garam-garaman yang bisa tidak seimbang dalam tubuh. Ya, yang tadi contohnya misalnya kaliumnya tinggi.
ya. Kaliumnya tinggi ini jika misalnya memang pipisnya sudah berkurang gitu ya, dan akhirnya memang butuh untuk dilakukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini bukan terapi untuk mengobati ginjal ya. Jadi terapi pengganti ginjal ini seperti cuci darah, CAPD ya, atau transplant itu adalah hal yang dilakukan karena ginjalnya memang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya, karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kemudian misalnya dengan hemodialisis, dengan cuci darah, si mesin ini berperan sebagai ginjal ya, untuk mengeluarkan racun, untuk menarik cairan dalam kelebihan cairan dalam tubuh gitu ya. Yang harapannya meskipun ginjalnya sudah mengalami kerusakan, alat ini atau mesin ini tetap bisa menjaga orang tersebut memiliki kualitas hidup yang baik, gitu ya. Jadi seakan-akan ya ini kayak ginjal buatan supaya orang tersebut bisa tetap hidup dengan kualitas yang baik, gitu ya, tanpa ada bengkak besar di badannya, gitu ya, tanpa ada kalium di dalam darahnya yang tinggi seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah kalium tadi. Kalium ini bisa tinggi sekali. Ya, kalau misalnya memang sudah misalnya hemodialisis, sudah cuci darah, maka kalium ini dia bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan rutin. Misalnya HD atau cuci darah ini bisa 2 kali sampai 3 kali seminggu. Ya, tapi kalau misalnya tidak dikeluarkan, kalium ini tinggi sekali, dia efeknya bisa menyebabkan jantungnya itu berdebar kencang sekali. Ya, jantungnya bisa berdebar kencang sekali dan ada resiko kemudian terjadi kematian akibat kaliumnya yang tinggi. Yang kedua terjadi asidosis. Asidosis itu badannya menjadi asam. Ya, badannya menjadi asam. Kenapa? Karena memang terjadi ketidakseimbangan pengaturan asam basa di dalam tubuh karena ginjalnya rusak. Jadi yang mengatur keseimbangan asam basa salah satunya adalah ginjal di tubuh kita. Ya. Lalu apa efeknya? Yang badannya terlalu asam, dia bisa menyebabkan tensinya terjadi drop, jadi turun, gitu ya. Bisa juga kemudian sesak nafas yang berat akibat dari kondisi asam dalam tubuh. Kemudian bisa terjadi overload cairan, jadi cairannya jadi banyak, jadi bengkak, jadi udem, gitu ya. Nah, ini juga terjadi sebagai komplikasi yang terjadi karena ginjalnya tidak bisa menjaga keseimbangan cairan lagi di tubuh, ya. Kemudian bisa juga terjadi suatu kondisi gangguan tulang, ya, akibat kita sebutnya terjadi hiperparatiroid. Jadi tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa ginjal ini fungsinya dia membuang racun dalam tubuh, ya, kemudian mengeluarkan cairan, kemudian juga ada salah satu fungsinya adalah membuang fosfat namanya. Fosfat itu termasuk juga dibutuhkan sebenarnya dalam tubuh ya seperti natrium, kalium, fosfat ya termasuk ya seperti garam-garaman dalam tubuh ya yang normalnya memang jika dalam kondisi level atau kadar yang normal itu baik bagi tubuh. Tapi ketika fosfat ini kemudian kadarnya tinggi sekali dalam tubuh akibat dari memang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, maka fosfat ini bisa menyebabkan gangguan di tulang ya, gangguan di tulang. Jadi kenapa bisa terjadi fosfat yang tinggi menyebabkan kalsium di dalam darah orang tersebut itu turun, ya. Kalsium yang rendah menyebabkan kemudian terjadi beberapa efek yaitu tulangnya menjadi keropos, gitu ya. Tulangnya menjadi keropos dan juga ada produksi paratiroid hormon di leher ini yang kemudian menjadi tinggi sekali. Ya, hormon paratiroid ini yang semakin tinggi, maka berikutnya adalah selain terjadi pengeroposan di tulang, bisa juga muncul nyeri yang hebat ya, nyeri yang hebat baik itu di tulang, di sendi gitu ya. Selain itu juga bisa menyebabkan adanya kelainan di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu bisa kemudian diselubungi ya atau adanya sumbatan akibat dari penumpukan atau penempelan kalsium di pembuluh darah. Ya, jadi ada resiko kalsiumnya tinggi kemudian menumpuk di situ ya, menumpuk atau kaku pembuluh darahnya sehingga kemudian
tensinya tidak bisa terkontrol ya, karena pembuluh darahnya sudah tidak fleksibel lagi gitu ya, ada penumpukan di mana-mana, penumpukan kalsium disertai juga ada penumpukan trombus ya, sumbatan yang kemudian dia bisa lepas sumbatannya itu dan menyebabkan adanya serangan, misalnya serangan jantung atau stroke akibat dari ketidakseimbangan fosfatnya tadi. Ya. Kemudian yang lain komplikasi anemia, saya pikir tadi saya sudah sampaikan di awal, kemungkinannya anemia terjadi karena hormon eritropoietin yang tadi menurun. Itu mungkin, Dokter Ida. Baik, Dokter Neta. Ini ternyata komplikasinya bisa sampai kemana-mana ya, dari elektrolit yang tidak seimbang, kemudian badannya menjadi asam, bahkan sampai ke hormon paratiroid seperti itu. Ini banyak sekali hal-hal yang masih bisa kupas nih dok dari penyakit ginjal ini, tapi kita perlu break dulu untuk saat ini. Perlu saya kembalikan ke Mbak Galuh lebih dahulu. Terima kasih. Baik, mohon izin Dokter Meta dan juga Dokter Rida, kita break dulu. Monggo dokter boleh minum-minum dulu. Dan Sobat Sehat, tadi kita sudah mengenal ya bagaimana penyakit ginjal, dan kira-kira kalau misalkan Sobat Sehat ingin bertanya, silakan saja dituliskan di kolom chat atau langsung resen saja. Kita masih akan kembali dengan obrolan yang menarik sampai dengan pukul 9 pagi ya di Radio Indonesia Sehat. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu di pagi hari ini biar lebih semangat gitu ya. Judulnya Lupa Nama Ingat Rasa. Tetap stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sepertinya kita saling suka, saat jumpa kau beri pertanda, tapi kala mentari datang
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat, masih di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Barusan lagunya Lupa Nama Ingat Rasa ya, menggunakan kita di pagi hari ini dalam program Bincang-Bincang Santai. Dan untuk Sobat Sehat nih yang baru aja stay tune di radio, selamat pagi semuanya dan selamat bergabung kembali di Bincang-Bincang Santai. Pagi hari ini kita akan memaknai Hari Ginjal Sedunia. Tadi kita sudah membahas banyak ya tentang penyakit ginjal ini seperti apa, gejalanya juga. Nah, setelah ini Sobat Sehat kami persilakan untuk boleh bertanya langsung, raise hand, atau mungkin dituliskan di kolom chat. Dan baik, waktu saya kembalikan kepada Dr. Ida. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Kita lanjutkan untuk topik kita pada hari ini seputar penyakit ginjal dalam rangka World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia. Ini sudah ada satu peserta yang akan bertanya, sudah raise hand. Mungkin saya persilakan dulu ya, Dr. Meta, untuk penanya yang saat ini. Silakan untuk Mbak Diana Novianti. Iya, terima kasih Dr. Ida dan Dr. Meta. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan topik pada pagi hari ini tentang ginjal. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang punya pengalaman buruk dengan masalah ginjal. Jadi gini Dok, pertama itu di tahun 2020, ayah saya itu meninggal karena ginjal gitu. Nah, sebelumnya memang ada riwayat hipertensi dan diabetes. Jadi kalau menurut penjelasan dokter tadi kan memang ada keterkaitan gitu ya antara penyakit tersebut sehingga kemudian ada masalah ginjal seperti itu. Cuman pada saat itu yang agak sedikit mengganjal saya adalah ketika kemudian ada opsi untuk dilakukan hemodialisa, itu dokter mengatakan usianya sudah tidak muda lagi. Jadi waktu itu 69 tahun sih untuk seandainya dilakukan cuci darah. Agak sedikit jadi inget-inget. Jadi saat itu saya merasa memangnya untuk hemodialisa ini pada kondisi apa sih sebenarnya cukup efektif untuk dilakukan gitu loh, dalam kondisi apa dan pada usia berapa, sehingga pada saat itu yang ayah saya umur 69 dianggap kurang efektif dan ternyata memang pada akhirnya meninggal pada saat itu. Itu kejadian yang pertama. Kemudian hal kedua yang semakin membuat saya menjadi lebih trauma juga, 2 orang teman saya itu juga meninggal dengan masalah yang sama, ginjal. Namun riwayatnya adalah mereka itu punya kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi gitu loh. Nah, saya ingin tahu juga ini memangnya ada hubungan langsung apa sih dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi sehingga kemudian terjadi masalah ginjal, itu memang keterkaitannya itu di mana. Jadi 2 hal itu yang sampai saat ini agak sedikit mengganjal saya dan sekaligus juga agak membuat saya khawatir juga ini bagaimana sih saya deteksi awal supaya tidak mengalami hal serupa seperti itu. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Mbak Diana Novianti untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah untuk hemodialisa ini usia dan kondisi seperti apa sih yang efektif untuk dilakukan terapi hemodialisa atau cuci darah itu. Kemudian yang kedua, tentang penyakit ginjal ini penyebabnya apakah bisa berkaitan dengan minuman-minuman atau makanan-makanan tertentu seperti itu. Mungkin langsung saya persilakan untuk Dr. Meta. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Ida. Terima kasih pertanyaannya juga dari Mbak Diana. Sebelumnya saya menyampaikan turut belasungkawa ya atas meninggalnya ayahanda di tahun 2020. Jadi betul gangguan ginjal ini penyebabnya macam-macam. Dalam kondisi ayahnya Mbak Diana tadi yang memang memiliki kondisi penyakit diabetes dan hipertensi, bisa saja gangguan ginjalnya akibat dari komplikasi 2 penyakit yang tadi disampaikan ya. Bisa karena diabetesnya, atau bisa karena hipertensinya, atau bisa karena keduanya. Ya. Dalam hal ini saya tidak bisa menyampaikan secara pasti karena memang tidak mengetahui secara pasti kondisi ayahanda Mbak Diana. Lalu kalau misalnya memang saat itu dari dokter yang merawat sudah bisa dikatakan memang ini membutuhkan terapi pengganti ginjal, berarti kemungkinan gangguan ginjalnya adalah memang sudah
mengalami masuk pada tahap akhir bisa dibilang ya, penyakit ginjal tahap akhir. Di mana penyakit ginjal tahap akhir ini memang sudah menjadi indikasi untuk dilakukan terapi pengganti ginjal. Misalnya adalah hemodialisis ya. Hemodialisis. Nah, adakah kondisi-kondisi yang menjadi kontraindikasi untuk hemodialisis? Sebenarnya semua bergantung pada kondisi seseorang saat itu. Ya, apakah memang misalnya yang pertama kondisi tekanan darahnya cukup stabil saat itu? Ya, apakah tekanan darahnya ini cukup stabil atau aman untuk dikerjakan hemodialisis? Tentunya semua tindakan baik HD maupun tindakan lain kita akan mempertimbangkan antara manfaat dan resiko, ya, manfaat dan resiko. Ya, kalau misalnya memang dengan HD tidak kemudian makin memperparah kondisi, misalnya tensinya lagi drop banget nih gitu ya, tensinya misalnya cuma 70/30 gitu ya, rendah sekali. Kita tidak bisa memaksakan HD kalau misalnya tensinya serendah itu. Jadi harus diperbaiki dulu tensinya, kemudian baru cuci darah. Karena kalau tidak, takutnya bisa dikatakan semua tindakan apapun akan memperparah kondisinya ayahandanya Mbak Diana. Kemudian kalau misalnya kondisi tensinya baik ya, yang lain-lain stabil, sebenarnya bisa dikerjakan untuk cuci darahnya. Ya, hemodialisisnya bisa dikerjakan. Adakah batasan usia? Sebenarnya tidak ada batasan usia untuk boleh dikerjakan cuci darah atau tidak. Ya, tidak ada batasan usia. Asalkan hemodinamiknya stabil, kemudian tidak ada misalnya alergi tertentu terhadap obat yang diberikan, misalnya ketika HD akan ada heparin yang diberikan supaya HD-nya berjalan lancar, ya. Kemudian tidak ada alergi tertentu misalnya terhadap peralatan di HD, itu bisa dikerjakan. Ya. Mungkin nanti bisa Mbak Diana menyampaikan ada kondisi tertentu apa yang mungkin terjadi pada saat itu ya, sehingga ada pertimbangan untuk tidak dikerjakan. Kemudian yang kedua terkait dengan trauma pada kedua temannya yang juga mengalami gangguan ginjal. Jadi di kami, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, memang ada beberapa teman-teman yang menjalani hemodialisis, itu usia-usianya memang masih muda. Ya, ada yang usia-usianya ya rata-rata sekitar 20-30 ya. Dan minuman berenergi ini memang kita bisa dikatakan tidak bisa menyalahkan bahwa gara-gara minuman berenergi kemudian ginjalnya mengalami gangguan, ya. Karena sebenarnya tergantung seberapa banyak dikonsumsi dan apakah konsumsi minuman berenergi ini disertai juga dengan minum air putih yang lain, gitu ya. Kalau di kami memang ada beberapa yang memang minuman berenerginya cukup banyak ya, sehari ada yang 2-3 kali sehari tanpa disertai dengan konsumsi minum air putih yang cukup gitu ya. Di kami ada yang memang kemudian mengalami gangguan ginjal dalam waktu cepat, ya hitungan bulan. Jadi hitungan bulan mengalami gangguan ginjal karena memang pola konsumsi dari minuman berenergi ini yang kurang tepat, atau mungkin juga pengetahuan tentang bahayanya minuman berenergi ini terhadap ginjal, ya. Tetapi sejauh ini teman-teman yang menjalani HD maupun CAPD yang akibat dari minuman berenergi tadi masih survive dengan baik dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Nah, untuk dua temannya Mbak Diana tadi yang meninggal mungkin datang dengan kondisi akut, dengan mungkin sudah ada komplikasi ke organ lain yang mungkin akhirnya tidak bisa diselamatkan dengan cuci darah, ya seperti itu. Tapi teman-teman HD kami dan CAPD yang penyebabnya adalah gangguan ginjal, ya memang ginjalnya rusak sampai dengan sekarang dan itu permanen, tetapi kemudian dengan cuci darah atau dengan CAPD itu sampai sekarang survive baik. Gitu mungkin, Dr. Rida.
Mbak Diana? Baik, jadi untuk keefektifan hemodialisa ini sebenarnya tidak ada batasan usia dan juga tetap mempertimbangkan segala manfaat dan resiko sehingga bisa dilakukan begitu ya dok. Apakah tekanan darahnya baik, apakah ada alergi, hemodinamiknya seperti apa, seperti itu. Dan untuk minuman berenergi sebenarnya tergantung pola minumnya seberapa banyak dan juga apakah diiringi oleh kecukupan konsumsi air putih seperti itu ya dok. Nah ini dari Sobat Sehat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin kita lebih membahas seputar preventifnya ya dok ya. Gitu. Jadi ini untuk pertanyaan yang pertama dari Husna Faiza. Selamat pagi Mbak Husna Faiza. Ini pertanyaannya. Selamat pagi Raisa Radio. Setia menyimak pagi ini, topiknya bagus. Saya jadi penasaran dok, apakah kurang minum air putih itu dapat menyebabkan penyakit ginjal? Terima kasih dok. Monggo Dokter Meta, saya persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Husna. Jadi sebenarnya tubuh kita itu selalu berusaha untuk menjaga kondisi lingkungan dalam tubuh itu normal, ya. Ketika seseorang kemudian sudah merasa haus, berarti jumlah cairan di dalam tubuh itu kurang, ya. Sebenarnya ada mekanisme seperti itu. Tetapi mungkin karena kesibukan tertentu gitu ya. Jadi ketika sebenarnya tubuh sudah kekurangan cairan, tidak diimbangi dengan jumlah cairan yang cukup. Sehingga tentunya iya, ini berbahaya. Ya, berbahaya karena misalnya ya pekerjaan apa ya? Misalnya dokter gitu ya. Ada juga dokter yang memang kemudian karena dia harus operasi gitu ya, operasi dalam jangka waktu panjang, sengaja di awal operasi tidak minum misalnya gitu ya. Kenapa? Karena susah kalau lagi operasi kemudian di tengah-tengah harus ke kamar mandi buat buang air kecil gitu kan. Akhirnya kemudian sengaja nggak minum, kemudian dalam jangka waktu operasi yang panjang, akhirnya kemudian minum setelah beberapa jam. Memang tidak begitu baik ini untuk kesehatan karena berarti jika terjadi dalam waktu lama ya bisa terjadi adanya penumpukan dari misalnya menyebabkan adanya batu gitu ya, batu ginjal karena aliran aliran airnya tidak begitu lancar gitu. Dan resiko infeksinya pun menjadi besar jika kemudian konsumsi cairan ini menurun. Ya. Jadi apakah berbahaya? Ya tentunya iya ketika seseorang kekurangan cairan dalam jangka waktu lama, maka bisa dikatakan cairan di dalam pembuluh darahnya pun dia akan menurun sehingga aliran ini bisa bisa mengganggu termasuk ke aliran darah di ginjalnya. Ya, jadi tentunya kalau memang sudah waktunya minum gitu ya, konsumsilah minum atau kita bisa atur berdasarkan berat badan. Jadi misalnya berat badan berat badannya misalnya 50 kilo. 50 kilo kita bisa kalikan sekitar 30 cc. Jadi konsumsi 24 jamnya sekitar 1.500 cc. Gitu. Baik dokter, jadi memang kecukupan konsumsi air putih ini harus diterapkan dengan baik. Nah, seperti dokter Meta saat ini langsung minum ya dok, agar kondisi ginjalnya selalu sehat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pagi dokter Meta, apa kabar dok? Semoga lekas sembuh. Terima kasih atas informasinya. Saya Niken izin bertanya dok, biasanya orang yang kena ginjalnya itu yang sudah usia lanjut. Lalu apakah anak muda itu juga bisa beresiko terkena penyakit itu dok? Ini dari Niken dokter. Selamat pagi Mbak Niken. Baik, apakah tergantung dengan usia juga nih dok? Monggo dokter Meta. Terima kasih Mbak Niken. Jadi sebenarnya ya harapannya sih usia masih muda gitu ya. Usia masih muda, semua organ masih berfungsi dengan baik. Harapannya seperti itu. Asalkan memang pola hidupnya dijaga dengan baik. Nah, ketika usia muda kok ginjalnya mengalami gangguan, ada apa ini gitu ya? Berarti ada sesuatu. Apakah pertama usia muda ini misalnya pada anak-anak
Ada yang memang pada anak-anak ginjalnya sudah ada gangguan karena memang ada kelainan genetik di situ. Kalau ada kelainan genetik, misalnya ada ginjalnya cuma satu, ginjal satunya tidak berkembang, atau ada tumor, ya kita tidak bisa lakukan apa-apa karena memang kelainan genetik. Tapi kalau misalnya usia muda kok ada gangguan, kita harus cari nih. Jangan sampai usia masih muda, kemudian ada faktor risiko tertentu yang dibiarkan, misalnya tadi suka minuman berenergi dalam jumlah yang sangat banyak, gitu ya. Saya nggak bilang kalau jangan minum minuman berenergi sama sekali, enggak ya. Setiap orang mungkin punya kebutuhan tertentu ya. Tapi misalnya setelah konsumsi, maka minumlah air putih yang cukup, gitu ya. Minumlah air putih yang cukup. Hati-hati juga ketika mengkonsumsi obat-obat tertentu. Atau kadang ada jamu-jamu tertentu yang setelah minum jamu tersebut kemudian badannya rasanya sehat, bugar gitu ya. Nah, perlu dilihat kembali adakah kandungan tertentu dalam misalnya jamu tersebut yang membahayakan. Selain itu misalnya pola makan baik, minumnya cukup, misalnya olahraganya oke, tiba-tiba ada gangguan ya mungkin memang perlu dicek ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan urin atau air kencing, kita bisa lakukan USG ya, screening atau pemeriksaan general check up untuk lihat adakah sesuatu di ginjalnya kita. Ya, karena memang gangguan baik gangguan ginjal maupun gangguan organ lain harapannya sih kalau usia muda nggak ada gangguan, tapi nggak menutup kemungkinan ada muncul gangguan-gangguan yang kita tidak ketahui, dan mengetahui gangguan ginjal itu penting sekali. Dengan kita melakukan general check up, kita tahu ada gangguan ginjal dan kita ketahui sejak dini, ini penting ya, sehingga harapannya tidak terjadi gangguan yang kemudian berkelanjutan akhirnya menyebabkan gangguan ginjal yang berat, karena kalau sudah gangguan ginjal berat susah sekali bisa kembali lagi baik. Itu mungkin Mbak Niken. Baik, terima kasih Dr. Meta. Kemudian ini selanjutnya dari Sobat Sehat ada pertanyaan lagi dari Laili Fauzia. Selamat pagi Mbak Laili. Untuk pertanyaannya, Dok, bagaimana ciri tubuh dengan ginjal yang sehat? Saya jadi mikir tentang kesehatan ginjal saya ini, Dok. Terima kasih, Dokter. Monggo, Dr. Meta. Bagaimana ciri tubuh? Ya, bagaimana ciri tubuh yang dengan ginjal yang sehat? Baik. Apa ya, nggak ada ciri khusus tertentu ya, tentunya seseorang yang memang bugar, maksudnya kondisi tekanan darahnya bagus ya, nadinya bagus, kemudian tidak ada keluhan apapun, saya tidak ada mual, muntah, diare, dan bisa beraktivitas dengan baik, tidak ada sering keluhan lemes-lemes ya, atau misalnya mual muntah akibat dari misalnya uriumnya yang tinggi ya, lemes karena misalnya HB-nya rendah ya, atau tidak ada keluhan nyeri-nyeri di daerah pinggang atau daerah perut, tidak ada bengkak. Saya pikir itu kondisi yang baik ya. Untuk mengetahui secara pasti memang tidak bisa dengan kadang mungkin rasanya badannya oke-oke aja, kok tiba-tiba ada gangguan ginjal, karena memang tidak ada yang spesifik, simptom spesifik untuk gangguan ginjal. Jadi penting sekali untuk melakukan pemeriksaan urin atau air kencing misalnya ya, atau pemeriksaan screening fungsi ginjal, bunkreatinin atau USG ginjal misalnya yang sederhana seperti itu, untuk melihat secara sederhana saja ada gangguan atau tidak. Baik, jadi memang kondisi yang spesifik untuk menunjukkan bahwa ini adalah penyakit ginjal memang tidak ada, tapi bisa diperhatikan mungkin ya Dok ya, apakah keluhan-keluhan kecil yang bisa jadi itu tidak disadari Dok ya, kalau itu ternyata mengarah ke ginjal, sehingga sebaiknya melakukan general check up secara rutin begitu ya Dok barangkali. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Akbar. Selamat pagi Mas Ilham Akbar. Pertanyaannya, Dok, apakah benar terlalu banyak ngopi itu berpengaruh ke gangguan ginjal? Nah, ini mungkin anak sekarang banyak yang ngopi ya Dok ya, jadi gaya hidup nih. Kalau nggak ngopi nggak enak ya Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan Dok, apakah ada kaitannya antara kopi dengan gangguan ginjal? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Ilham Akbar. Jadi sebenarnya tidak ada secara langsung ya kopi menyebabkan gangguan ginjal gitu, juga enggak ada. Jadi yang penting ya kopi silahkan saja, asalkan berikutnya ya minum air putihnya cukup. Ya, jadi sebenarnya tidak usah mempersulit hidup yang sudah sulit. Boleh aja konsumsi kopi, jangan sampai kemudian aduh takut ada gangguan ginjal padahal suka banget minum kopi jadi nggak minum kopi. Boleh aja, silakan asal minumnya saja ditambah untuk yang air putih.
Baik, berarti pada dasarnya semuanya harus dalam takaran yang cukup ya, Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Aswad. Nah, ini pertanyaannya, maaf dok mau tanya, kenapa orang yang hipertensi dan diabetes yang cukup lama bisa terkena gagal ginjal dan pencegahannya seperti apa, dokter? Monggo, dokter Meta. Baik, terima kasih. Kenapa bisa mengalami gangguan ginjal? Tentunya prosesnya lama ya. Tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan di pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Salah satunya karena kita bahas tentang ginjal, kerusakan di pembuluh darah ginjal. Diabetes itu juga menyebabkan adanya apa ya? Semacam sel-sel inflamasi, adanya peningkatan sel inflamasi yang meningkat, yang kemudian menyebabkan adanya kerusakan di ginjal perlahan-lahan gitu ya. Intinya adalah karena perjalanan penyakit dari diabetes dan tekanan darah tinggi ini menyebabkan kerusakan-kerusakan perlahan di baik di sel-selnya, di endotel kita sebutnya ya, di pembuluh darahnya, di bagian ginjalnya, di bagian penyaringan ginjalnya ya, dan prosesnya memang berjalan terus-menerus dalam waktu yang lama. Ya, jadi kenapa bisa terjadi ya karena memang perjalanan penyakit dari diabetes dan hipertensinya. Dan akan lebih parah atau lebih cepat gangguannya jika diabetesnya ini tidak terkontrol atau hipertensinya ini tidak terkontrol. Ya, misalnya dengan diabetes yang terkontrol, maka ada gangguan ginjal ini misalnya muncul 10 tahun kemudian. Ya, tetapi ketika diabetes ini tidak terkontrol atau hipertensi ini tidak terkontrol, gangguan ginjal itu bisa muncul lebih cepat, misalnya 3 tahun kemudian. Ya, jadi penting untuk bisa mengontrol baik diabetes dan hipertensi. Harapannya komplikasi yang terjadi itu terjadi secara lambat. Jadi kita tidak bisa menghentikan komplikasi, tidak bisa, itu akan terjadi. Jadi goalnya adalah targetnya supaya komplikasi ini terjadinya lambat. Itu mungkin ya, Mbak Aswad. Pak Aswad, dokter. Ini pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat, dari Mbak Tuti. Selamat pagi Mbak Tuti. Izin bertanya dokter, kalau satu ginjal didonorkan apakah bisa? Kemudian kalau ginjalnya satu, apakah ada perbedaan untuk kondisi kualitas hidupnya? Seperti itu dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Tuti. Ini pertanyaan baik sekali. Kami melaksanakan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dengan donornya bervariasi ya, ada dari ibunya, ada dari istrinya, ada dari temannya gitu ya. Bagaimana? Apakah kemudian donor ini dia dapat hidup dengan baik gitu ya? Jadi memang di awal kami akan melakukan screening. Siapa yang bisa menjadi donor adalah mereka yang memiliki kedua ginjalnya baik, tanpa adanya faktor resiko. Dia tidak diabetes, dia tidak hipertensi. Kalaupun dia obes, kita akan minta turunkan berat badan. Kalau dia merokok, stop rokoknya. Ya, harapannya adalah dengan satu ginjal dia bisa hidup dengan baik. Ya, tentunya faktor-faktor resiko yang tadi saya sampaikan seperti diabetes, hipertensi kami screening dulu di awal. Kalau tidak, kalau misalnya memang tidak lolos atau ada diabetes atau hipertensi, memang kita tidak perkenankan untuk boleh menjadi donor. Ya, nah dengan tanpa adanya faktor resiko tadi, kemudian gaya hidup sehat, iya, jadi orang bisa hidup dengan satu ginjal. Misalnya begini saja, kami juga ada beberapa sebenarnya pasien anak ya, yang memang hidup dari awal dengan satu ginjal, gitu ya, dan itu bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Begitu juga ada yang pasien kami yang memang misalnya karena satu ginjalnya ada tumor, akhirnya diangkat, jadi hidup dengan satu ginjal, itu bisa. Baik, ini ternyata topik hari ini menarik sekali dok. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Sehat. Mungkin ini karena sudah jam 9 bisa disampaikan dok, pesan-pesan untuk Sobat Sehat tentang kesehatan ginjal, memperingati Hari Ginjal Sedunia. Silakan Dokter Meta. Baik, terima kasih. Saya kebetulan sambil nguji ini. Jadi memang penting untuk bisa mengetahui dan mendiagnosis adanya gangguan ginjal dari sejak awal, karena kalau misalnya dilakukan dari sejak awal maka harapannya belum ada gangguan ginjal yang sudah berat ya. Jadi kita ketahui dari awal,
harapannya gangguan ginjalnya belum berat dan kita bisa perbaiki secara cepat. Gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak Dokter Meta sudah berbagi pada pagi hari ini tentang kesehatan ginjal. Semoga sehat selalu dokter, cepat pulih dan segera selesai dari isoman ya dok. Terima Baik, kasih. karena ini sudah jam 9, maka selesai sudah sesi kita pada pagi hari ini tentang hati-hati penyakit ginjal, cegah dan kenali sejak dini bersama dengan Dokter Meta. Terima kasih pada Sobat Sehat yang telah mendengarkan sejak jam 8 tadi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baik, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Meta dan juga Dokter Rida atas ilmunya pagi hari ini. Banyak sekali yang bisa kita tahu ya Sobat Sehat tentang penyakit ginjal, bagaimana prevensinya dan bagaimana kita mengatasi ketika kita menjumpai gejala-gejala itu ada dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat Sobat Sehat dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio pagi hari ini, baik di radio aplikasi, di website ataupun di Zoom. Terima kasih banyak dan juga terima kasih Dokter Meta, Dokter Rida. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih dok. Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan pantengin terus program-program dari Raisa Radio di Instagram kami di @raisaradio.ugm dan jangan lupa besok Kamis pagi jam 8. Kalau hari ini kita mengenal tentang penyakit ginjal, besok Kamis jam 8 pagi di program Bincang-Bincang Santai, kita akan sama-sama mengenal bagaimana penyakit bronkitis. Nah, jangan lupa Kamis jam 8 pagi. Dan juga terima kasih banyak Sobat Sehat, informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradio.ugm. Dan juga jangan lupa dengerin podcast kami untuk yang ketinggalan siaran-siaran kami dari kemarin di podcast kami di Radio Indonesia Sehat atau Raisa gitu ya di Spotify. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Tetap bersama kami di Raisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjebak di dalam baja beroda, di bawah raksasa tinggi, dihantui bayang-bayang kelam, berebut udara jernih, di ramai kota menggantung mimpi yang entah di mana. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Tarik di mata, dingin di raga, keringat untuk apa, dihantui ringkih lelah badan, berjuta alasan untuk ku lari pergi, berjuta alasan tetap di sini. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Lihat langit di balik jendela bening yang jadi arena juang belasan jam tiap hariku. Hariku, di mana mimpiku, di mana depan dulu yang ku jadikan alamat tuju. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Mimpimu, mimpinya, mimpimu,
mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk uang untuk apa.